Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamalatul Huraniah, NIM E2019-1123, kelas Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan menjelaskan 5 materi tentang ekonomi makro Islam. Materi pertama yaitu mengenai pendapatan nasional. Jadi definisi dari pendapatan nasional adalah nilai output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Manfaat dari perhitungan pendapatan nasional itu sendiri yaitu kita dapat mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, kemudian sebagai bahan evaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu, serta memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Dalam perspektif Islam, pendapatan nasional harus mengukur penyebaran pendapatan individu, rumah tangga, kemudian produksi di sektor pedesaan dan kesejahteraannya. Sumber pendapatannya sendiri berasal dari sodako, infak, ataupun zakat. Materi kedua yaitu mengenai uang dan fungsinya. Uang didefinisikan sebagai benda yang diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Menurut bahan pembuatannya, uang dibagi menjadi dua, ada uang kertas dan ada uang logam. Sedangkan menurut lembaga yang mengeluarkannya, uang dibagi menjadi dua, ada uang kartal dan ada uang giral. Fungsi uang menurut ekonomi Islam yaitu untuk sebagai alat tukar, kemudian uang sebagai alat hitung, dan uang sebagai alat penyimpan kekayaan. Materi ketiga yaitu kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran dan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Manfaatnya yaitu mengedarkan uang sebagai alat tukar, lalu menjaga kestabilan ekonomi, serta meningkatkan kesempatan kerja dan memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Materi keempat yaitu tentang bank sentral dan fungsinya. Bank sentral adalah lembaga keuangan yang fungsinya yaitu menjaga kestabilan mata uang negara dan kebijakan moneter. Tujuannya dalam perbankan yakni menentukan suku bunga banker serta pengembangan kredit yang sehat. Materi terakhir yaitu membahas tentang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK adalah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Badan yang diawasi OJK yaitu seperti perbankan, kemudian pasar modal, asuransi, dan lain sebagainya. Wewenang yang dapat dilakukan OJK yaitu menetapkan perundang-undangan di industri jasa keuangan, serta membuat dan menetapkan kebijakan pelaksanaan tugas dari Otoritas Jasa Keuangan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.